Indonesia, negara dengan 1001 masalah pendidikannya. Memang ya, kebanyakan orang Indonesia kalau disuruh baca buku pasti gak mau. Ngapain baca buku kalau scroll-scroll TikTok bikin konten udah bisa dapat uang. Ngapain baca buku, toh semua informasi ada di media sosial. Itulah kenapa menurut hasil riset dari World Most Literate Nation Rank, Indonesia menempati peringkat kedua dari 61 negara soal minat baca. Tapi dari belakang. Beda sama negara lain seperti Eropa dan Amerika Serikat yang rata-rata bisa baca 15 sampai 30 buku per tahun. Bahkan di Jepang, membaca buku sudah seperti tradisi, sampai-sampai ada istilah orang yang suka baca buku sambil berdiri. Jadi, apakah Indonesia nggak punya prestasi? Jawabannya nggak juga. Karena kalau dilihat dari skill nyerang akun Instagram, nyebar kebencian dan ngehujat rasis di kolom komentar, jelas jempolnya Indonesia lah juaranya. Pahit memang, tapi memang itulah kenyataannya. Terus ada lagi. Menurut data dari UNESCO, minat baca Indonesia sangat rendah, hanya 0,001% saja. Ini artinya dari 1000 orang yang ada di Indonesia, hanya 1 orang sajalah yang rajin baca. Padahal kita bukan gak tahu bahwa membaca itu penting dan banyak manfaatnya. Masalah literasi membaca di Indonesia memang sudah ada sejak dulu. Mulai dari jumlah buku yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya, kurangnya dorongan dari orang tua dan lingkungan sosialnya, adanya alternatif berupa teknologi seperti smartphone, hingga akses yang sulit untuk memperoleh buku di beberapa tempat. Pertama, dari jumlah buku. Dengan kepadatan penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa, tidak sebanding dengan jumlah buku yang tersedia, yaitu hanya sekitar 22 juta. Jelas, ini merupakan masalah yang besar. Karena ini tuh ibarat ada satu buku yang dibaca ditungguin oleh 11 orang. Belum lagi sebaran bukunya berpusat di Pulau Jawa. Padahal menurut organisasi UNESCO, setiap orang harus baca minimal 3 buku per tahun. Yang kedua tentunya dari masalah lingkungan sosial dan keluarga. Gak usah jauh-jauh deh. Kalau ada anak yang disuruh orang tuanya untuk baca buku, tapi orang tuanya sendiri tidak baca buku alias malah sibuk main media sosial. Ya mau gimana caranya anak itu mau baca buku, orang tuanya sendiri toh gak baca buku. Yang ketiga yaitu munculnya teknologi sebagai alternatif dalam menerima informasi. Bisa dibilang dengan teknologi ini ada positif dan ada juga negatifnya. Kalau dari positifnya sih, dengan teknologi seperti media sosial bisa memberikan informasi lebih cepat dan dengan cara yang lebih menarik, yaitu dengan audio visual. Tapi karena informasi yang diberikan media sosial itu cepat dan banyak, maka tidak jarang kalau ada informasi yang hoax alias palsu. Maka dari itu justru dengan baca buku, maka masyarakat akan memiliki literasi yang baik. Dan yang terakhir adalah akses ke perpustakaan yang sulit di beberapa tempat. Misalnya saja di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di sana, anak perlu menempuh puluhan kilometer untuk menuju ke perpustakaan terdekat. Itu karena banyak buku-buku di SD mereka yang buku-bukunya dari bantuan pemerintah sejak tahun 90-an. Miris bukan? Ya, terlepas dari semua masalah tadi, mungkin ada beberapa solusi yang bisa dicoba. Pertama, yaitu menumbuhkan minat baca Indonesia dengan memberikan akses buku yang bervariasi secara gratis melalui buku elektronik. Karena buku elektronik mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, setelah minat baca Indonesia sudah tinggi, baru bisa mendatangkan jumlah buku yang besar.
Percuma kan kalau kita mendatangkan jumlah buku yang besar tapi minatnya masih sedikit. Berikutnya yaitu dengan mengajak anak-anak sejak dini untuk membaca buku. Mengajak anak pergi ke perpustakaan misalnya, atau membacakan dongeng kepada anak sebelum tidur. Maka ketika dewasa nanti diharapkan akan memiliki minat baca yang tinggi. Yang terakhir adalah membangun infrastruktur terutama perpustakaan-perpustakaan di seluruh daerah Indonesia, agar akses mendapatkan buku menjadi lebih mudah. Jadi, sudah ngerti kan masalah minat baca di Indonesia? Maka dari itu, butuh dukungan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, hingga pemerintah. Setuju? Saya ingin membacakan kutipan mutiara dari novel yang berjudul Sang Pemimpi oleh Andrea Hirata. Yang terpenting bukanlah seberapa besar mimpi kalian, melainkan seberapa besar upaya kalian mewujudkan mimpi itu. Mari kita baca buku. Saya Frans Budi Kasira, kita bertemu di UPI Tasikmalaya.